Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas materi biologi kelas 11, teman-teman. Masih di bab yang sama, yaitu mengenai sistem peredaran darah, teman-teman ya. Nah, kali ini video yang terakhir ini untuk di sistem peredaran darah, kita bahas sistem peredaran darah pada hewan ya. Yang sebelumnya kita telah membahas sistem peredaran darah pada manusia, golongan darah dan transfusi pada manusia, kelainan-kelainan yang sering terjadi pada sistem peredaran darah sudah kita bahas. Ini adalah video keempatnya mengenai sistem peredaran darah khusus pada hewan, gitu ya. Oke, baik, materi ini bisa teman-teman gunakan untuk persiapan di kelas gitu ya, lebih mantap lagi materinya, atau juga bisa digunakan untuk persiapan ujian mandiri ataupun UTBK ya. Oke, baik. Pada sistem peredaran darah pada hewan ini, teman-teman, saya ada beberapa yang akan kita bahas gitu ya, mulai dari invertebrata sampai ke vertebrata gitu ya. Jadi kita akan bahas invertebrata tertentu yang sering keluarnya gitu ya. Apa saja yang hotnya, nah, kita bahas. Oke, baik. Yang pertama, jangan lupa like, comment, and subscribe. Materi yang pertama yaitu peredaran darah hewannya yang akan kita bahas adalah serangga, teman-teman ya. Oke. Nah, seperti apa serangga ini bisa diperhatikan sama kalian. Baik, yang pertama kita bahas bahwa perlu diketahui sama kalian bahwa ketika kita berbicara sistem transportasi atau sistem peredaran darah gitu ya, khususnya pada serangga ini, teman-teman, ingat bahwa serangga itu memang aliran darahnya itu dia tidak melewati yang namanya pembuluh darah gitu. Jadi tidak memiliki pembuluh darah. Nah, ketika di dalam tubuhnya dia tidak memiliki pembuluh darah, lalu bagaimana darah mengalir? Nah, darah mengalirnya itu dia di dalam rongga-rongga badan serangganya. Akibatnya, konsepnya biasanya sering dinamakan dengan nama sistem peredaran darah terbuka. Artinya aliran darahnya tidak melewati pembuluh darah gitu ya. Makanya sering dinamakan peredaran darah pada serangga itu sistem peredaran darah terbuka. Gitu ya. Kalau tertutup berarti darah mengalir di pembuluh darah. Berarti dia ada saluran khusus, yaitu dalam hal ini pembuluh darah untuk mengalirkan. Kalau tertutup, kalau terbuka seperti ini ya. Oke, baik, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, teman-teman, bahwa misalkan kita sebut saja lah ya, serangganya itu kita akan bahas belalang misalkan, gitu ya. Nah, khusus pada belalang, teman-teman, nanti sistem peredaran darahnya itu ada yang terdapat nama yang disebut sebagai hemosol, gitu ya. Nah, hemosol ini adalah rongga badannya si serangga yang mengecil, gitu ya, yang digunakan untuk proses peredaran darah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana hemosol ini dia berperan di dalam proses sistem peredaran darah pada serangga. Nah, hemosol ini dia sangat efisien sekali khususnya di dalam aliran atau pembagian darah dari ujung kepala sampai ke ujung abdomennya, teman-teman, sampai ke ujung ekornya gitu ya. Jadi efektif sekali. Nah, hemosol ini dia, teman-teman, nanti terbagi menjadi kamar-kamar kecil. Jadi ada ruangan-ruangan kecil di dalam tubuhnya yang kita namakan sebagai sinus gitu ya. Jadi ada ruangan-ruangan kecil seperti ini. Ini dia hemosolnya nanti membentuk ruangan-ruangan kecil gitu ya, gundukan-gundukan kecil. Nah, oke, nanti kita bahas ya. Nah, di dalam hemosol itu seperti apa pengangkutannya kita akan bahas. Oke. Nah, bisa dilihat di gambar, teman-teman, hemosolnya itu dia tersusun dari sinus-sinus gitu ya, yang bulatan-bulatan ini. Nanti sinusnya itu sebetulnya mah yang kita namakan, yang gundukan-gundukan itu kita namakan sebagai jantung tubular, teman-teman. Jadi jantungnya pada serangga, khususnya pada belalang, ini disebut sebagai jantung tubular. Jadi bertubul-tubul gitu ya, bergunduk-gunduk gitu, seperti itu. Nah, di setiap tubular jantung itu terdapat lubang-lubang, teman-teman. Ini dia ada lubang-lubang, ada lubang-lubang, ada lubang-lubang ya. Lubang-lubangnya itu kita namakan sebagai ostia. Nah, gitu ya. Terus dia makin ke arah depan, ada saluran juga yang untuk mengeluarkan, teman-teman, ini untuk mengeluarkan darahnya dipompa ke dalam rongga-rongga tubuh.
itu disebut sebagai pembuluh lateral. Nah, ini dia pembuluh lateralnya, nanti dipompakan keluar gitu ya. Nah, yang paling depan yang berdekatan dengan daerah kepala itu dia disebut sebagai pembuluh arterior gitu ya. Nah, gitu, pembuluh arterior yang akan mengalirkan darah ke daerah kepalanya. Oke. Nah, seperti itu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materinya, kita lihat dulu teman-teman bentuk dari homosolnya pada serangga ini. Ah, ini dia teman-teman. Jadi kalau lebih jelas lagi, ini dia gambarnya, ini pembagian bentuk warnanya. Jadi kalau warnanya seperti ini untuk sistem pencernaan. Jadi warnanya yang agak kuning, itu dia sistem saraf. Untuk reproduksi warna biru, sistem reproduksinya teman-teman. Warna hijau itu dia sistem ekskresi. Nah, ini dia yang warna merah yang kita akan konsentrasikan khusus di sistem sirkulasi atau peredaran darah. Nah, ini dia teman-teman. Loh, gundukan-gundukan. Ini jantung tubulus gitu ya. Nah, jantung tubulus seperti ini. Nanti di setiap jantung tubulus itu teman-teman dia punya ostia. Ini punya lubang-lubang kecil gitu ya. Nah, ini dia. Nanti dia berakhir pada suatu saluran-saluran. Nah, ini ada saluran bolong, nanti saluran bolong yang nanti untuk menyerap lagi darahnya gitu ya, hemolimpa darahnya itu ya. Masuk lagi ke tubuh, nanti dialirkan lagi ke seluruh tubuhnya, masuk keluar terus seperti itu gitu ya. Nah, ini dia yang warna merah ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ada di daerah dorsal, ada di daerah atas gitu dari bagian tubuhnya. Ini ya gambar yang merah. Seperti ini nih sistem peredaran darahnya. Soalnya ini ketika dia ujung dari sini, ini terputus teman-teman. Jadi keluar langsung, ketika darah keluar dari saluran ini, maka dia akan langsung berhubungan dengan rongga tubuh. Makanya disebut sebagai sistem peredaran darah terbuka gitu ya. Langsung dia menyelimuti rongga-rongga tubuhnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan lihat teman-teman bahwa bagian sistem pembuluh darah pada serangga ini nanti kan ada juga yang memang bagian sistem tertutupnya. Mana daerah tertutupnya? Nah, di sini teman-teman. Jadi gitu ya, jantung tabung tadi yang panjang gitu ya, sampai membentuk ke pembuluh lateral dan anterior, teman-teman. Nah, ini dia. Ini kan darah masih berkumpul di sini di ruangan-ruangan. Nah, sistem tertutupnya itu cuma di sini aja. Jadi dia punya sistem tertutup yang hanya mengalirkan menuju ke jantung sampai ke aortanya, gitu ya. Nah, ke sininya ke pembuluh lateral sama pembuluh arteriornya, gitu. Itu dia darahnya memang pada saluran jantungnya, gitu ya, pada saluran-saluran ini. Tetapi setelah berada di daerah salurannya ini di jantung tubularnya ini, teman-teman, ketika mau dipompakan ke seluruh tubuhnya, langsung keluar. Dia di jantungnya lalu dipompakan gitu ya, darahnya itu kemana? Ke sinus-sinus dorsal gitu ya, dari homosol ini gitu. Ke sinus-sinus dorsal yang merupakan tempat terjadinya pertukaran bahan-bahan. Jadi ada sinus-sinusnya di sini gitu ya. Nah, nanti dipompakan keluar gitu ya. Dipompakan. Jadi ada yang memompakan keluar, dipompakan keluar, dipompakan keluar, dipompakan keluar. Ini ya, memompa keluar. Memompa keluar kemana? Ke rongga-rongga tubuh, ke tubuhnya, ke sel-sel bagian yang ada di seluruh tubuh pada serangga ini, gitu ya. Oke, dipompakan dari jantung-jantungnya ini. Oke. Terus sambil berkontraksi, nanti katup-katup kecil teman-teman pada dinding jantung yang terbuka itu, dia kemudian darah masuk dari sinus dorsal ke jantung, gitu ya. Nanti masuk lagi ke dalam. Nah, yang ini ada masuk lagi kan ya? Ada masuk lagi setelah dia ke seluruh tubuhnya, dia masuk lagi ke jantung seperti itu. Jadi saat berkontraksi, katup-katup kecil pada dinding jantung itu terbuka. Yang ini ya, nanti terbuka si ostia-ostianya, nanti darah masuk lagi ke situ. Gitu ya. Oke. Nah, darah serangga ini dia berwarna biru, teman-teman. Kenapa berwarna biru? Sebab dia mengandung pigmen yang disebut sebagai hemosianin, gitu ya. Nah, jadi darahnya itu dia disebut sebagai hemolimpa. Ingat-ingat darahnya pada serangga itu dia hemolimpa. Nah, kenapa biru? Dia memiliki hemosianin, gitu ya. Jadi darah biru itu bukan orang kaya, tetapi darahnya serangga, gitu ya. Oke, nah ini dia teman-teman. Jadi ketika jantung memompakan ke pembuluh lateral dan arteriornya, setelah itu nanti dikeluarkan gitu ya. Nanti ini dikeluarkan. Akibatnya setelah terjadi pertukaran lagi di di sel-selnya gitu ya, nanti bisa balik lagi ke jantung gitu ya, dari jantung nanti terus balik lagi gitu.
Nanti hubungannya itu dengan ostia gitu ya. Jadi kalau oksigen nanti kan ada hubungannya dengan sistem trakea pada serangga gitu. Jadi oksigennya untuk dipompakan lagi ke seluruh tubuh. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, nanti sistem peredaran darah yang kedua adalah ada yang disebut sebagai sistem peredaran darah pada cacing tanah. Nah, untuk cacing tanah ini dia merupakan sistem peredaran darah tertutup. Berarti kalau cacing tanah ini dia sistem peredaran darah tertutup, artinya darah di dalam tubuhnya mengalir lewat saluran. Salurannya itu yang kita sebut sebagai pembuluh darah, gitu ya, atau di kapiler-kapiler darah. Itu dia. Nah, yang kedua, teman-teman nih, pompa yang mengalirkan aliran darahnya pada cacing ini, teman-teman, nanti dia dibantu oleh 5 pasang gelung aorta. Jadi ada 5 pasang gelung aorta yang ini, teman-teman, yang ditanda panahin hitam gitu ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai pembuluh dorsal gitu ya. Jadi jantungnya lah kalau kita mah gitu sebutnya. Nah, itu disebut sebagai pembuluh dorsal atau dinding-dinding gelung aorta gitu. Jadi jantungnya tidak seperti jantung pada kita gitu ya, gitu. Adanya di mana? Nanti kita akan mengalirkan darah dari dinding gelung-gelung yang aorta ini, teman-teman, nanti mendesak darah mengalir ke dalam pembuluh darah ventral. Jadi ventral itu yang bawahnya yang ini, pembuluh darah ventral, mengalirkan ke sini ke daerah bawahnya gitu ya. Nah, dari depan sini ke daerah bawahnya sini ke pembuluh darah ventral utama. Nah, nanti setelah dari pembuluh darah ventral utama ini, teman-teman, nanti mengangkut darah nanti ke daerah belakang. Jadi mengalirkan ke pembuluh kapiler, makin ke tubuh, ke ekor gitu ya. Nah, ke ekornya sampai ke ujung dari ekor ini. Nanti pada pembuluh kapilernya terjadi pertukaran antara bahan-bahan yang memang diinginkan dengan yang tidak. Misalkan oksigen, maka dimasukkan ke dalam sel-sel pada tubuh si cacing ini. Nanti CO2 dikeluarkan masuk lagi ke pembuluh darah. Sama ya pertukarannya mah secara difusi gitu. Oke. Jadi alirannya bermulai dari jantung dipompakan gitu ya. Ini dia pompakan lewat cairan interstisial ke tubuh jantung, nanti lewat pembuluh cabang kecil gitu ya. Nah, pada masing-masing organ ya kapiler ya. Nanti balik lagi ke jantung. Pompanya seperti itu, sama dengan kita. Jadi si darah tidak bercampur dengan cairan rongga tubuh. Dia sudah memiliki pembuluh darah. Gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman nanti setelah itu darah nanti ke pembuluh dorsal gitu ya, ke pembuluh darah dorsal, ke pembuluh darah dorsal lagi berarti ke depan lagi gitu ya. Ke sini ke pembuluh darah dorsal lagi. Nah, nanti dari gelung-gelung tadi ya, dari gelung-gelung aorta. Nah, dari gelung aorta ini nanti dipompakan ke pembuluh ventral utama. Setelah itu melewati seluruh tubuhnya sampai ke ujung dari ekor, lalu balik lagi ke pembuluh dorsal, ke jantung itu sendiri gitu ya. Nanti pembuluh darah ini dia berkontraksi menurut iramanya. Jadi ketika beraktivitas dia akan berkontraksi sama ya seperti kita. Nanti mendesak darah kembali lagi ke gelung-gelung aorta. Ke gelung-gelung aorta lagi untuk diedarkan lagi ke pembuluh ventral utama. Gitu ya. Seperti itu. Nanti darah cacing ini teman-teman memiliki hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Jadi sama dengan fungsi dari eritrosit di tubuh kita. Sebab dia memiliki hemoglobin. Berarti darah cacing ini pun warnanya merah, teman-teman. Sebab dia memiliki hemoglobin. Itu ya sama seperti darah kita. Gitu. Terus selanjutnya peredaran darah pada ikan, teman-teman, khususnya pada Pisces itu sistem transportasinya sama, dia sistem peredaran darah tertutup gitu ya. Namun sistem peredaran darahnya itu merupakan sistem peredaran darah tunggal, teman-teman. Kenapa? Karena hanya satu kali jantung gitu ya memompa darah secara lengkap ke seluruh tubuhnya. Kalau kita kan ganda manusia ya, ada ke paru-paru yang pertama, yang kedua ada ke seluruh tubuh. Nah kalau cacing ikan Pisces itu dia tunggal gitu ya. Jadi cuman dipompakan dari jantung langsung ke seluruh tubuh. Begitu ya. Oke, kita bahas nih. Nih, ikan ini nanti jantung ikan itu dia teman-teman terdiri dari hal-hal terpenting gitu ya. Tersusun dari yang pertama ada yang disebut sebagai sinus venosus. Ini dia teman-teman, sinus venosus gitu ya. Nah, ini dia. Terus yang kedua ada atriumnya. Oke, ini atriumnya. Gitu ya. Terus ada ventrikelnya. Nah, mana ventrikel? Ini dia ventrikelnya. Terus ada conus arteriosus. Ini dia. Ada conus arteriosus. Jadi memang secara konsep kalian sudah tahu bahwa
jantung pada ikan itu kan memiliki dua ruang. Di atasnya adalah atrium, di bawahnya adalah ventricle, gitu ya. Nah, sebelum atrium itu darah mengalir ke sinus venosus terlebih dahulu. Ventricle memompa darah sebelum ke seluruh tubuh itu masuk ke conus arteriosus dulu. Jadi kalau di kita itu conus arteriosus itu aortanya, gitu ya. Nah, seperti itu. Terus darah kotor itu nanti akan berkumpul pada seluruh badan ikan, gitu ya. Kalau darah kotor berkumpul pada seluruh badan ikan, nanti dia akan masuk dipompakan kemana? Ke sinus venosus yang nantinya masuk ke atrium, gitu ya. Nah, dari atrium nanti ke ventricle dan terus dipompakan lagi. Nanti masuk ke insang untuk dipertukarkan. CO2-nya dikeluarkan, gitu ya. Oke, kita akan lihat nih. Nah, pada waktu jantungnya kendur, teman-teman, jantung pada si ikan itu kendur, darah akan mengalir melalui sebuah katup, gitu ya, ke dalam ventricle yang berdinding tebal. Jadi ventricle itu kan dia lebih tebal daripada atrium, gitu ya. Jadi darah kotor yang sudah masuk ke atrium, dia dipompakan langsung ke ventricle, teman-teman. Nah, dari ventricle dia akan berkontraksi, mendesak darah kotor itu dia kemana? Ke aortanya, gitu ya, yaitu ke daerah aorta, daerah bagian bawah. Jadi sebutnya itu aorta ventralis, gitu ya, daerah bawahnya, yang bercabang menjadi 6 pasang pada paru-paru, gitu ya, 6 pasang lung aorta. Nah, nanti yang nantinya itu dia akan menjulur secara dorsal, gitu ya, menuju ke insang, teman-teman. Jadi akan menuju ke daerah insang. Ini dia, gitu ya, menuju ke daerah insang. Nanti di insang diapakan? Nanti melalui arteri eferen pada branchialisnya di sini, gitu ya, itu dipertukarkan antara CO2 dengan oksigen di insang pertukarannya. Gitu ya, kalau kita kan di paru-paru ya, seperti itu. Nah, nanti setelah darah untuk darah yang mengandung CO2 tadi sudah dilepaskan lewat air kan ya, lewat insang. Nanti oksigen dari air dia masuk lewat insang secara difusi masuk menuju ke insang kan ya. Oke, dari insang nanti masuk ke pembuluh darah, gitu ya, mengandung O2. Nanti darah di insang itu dia mengandung O2. Kemudian nanti meninggalkan insang, dari insang akan menuju ke aorta dorsalis. Nah, ke sini gitu ya, ke atas. Untuk diapakan? Untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Dari aorta dorsalis ini, aorta daerah atas, teman-teman, gitu ya. Dia akan membagi darahnya menjadi cabang-cabang menuju ke seluruh bagian tubuh. Jadi di sini nanti bercabang ke seluruh tubuh sampai dia mengalirkan. Nah, ini dia bercabang ke seluruh tubuh. Setiap selnya dari depan sampai belakang itu terbagi, gitu ya. Jadi kebagian oksigennya. Nah, pada seluruh tubuh ini dia oksigen kan digunakan oleh sel-selnya untuk dimetabolisme, gitu ya. Hasil dari metabolisme ya dihasilkan CO2 lagi. Nanti disebut darah kotor lagi ya. Nanti darah kotor itu dia akan masuk lagi ke daerah depan, teman-teman, ke jantung lagi, gitu ya. Lewat sebuah vena cardialis, itu bagian anterior, ini nih namanya. Masuk ke vena cardialis bagian anterior, nanti sedangkan darah kotor dari tubuh bagian belakangnya, kalau tadi dari bagian depan ya, bagian depan darah kotor masuk ke vena cardialis anterior, sedangkan kalau darah kotor dari bagian belakang itu dia masuk lewat vena cardialis posterior, gitu ya, vena cardialis posterior. Nah, setelah itu darah kotor akan kembali lagi ke jantung lewat apa? Nanti lewat disebut sebagai vena hepatika, gitu ya, ke hati. Jadi vena yang menuju ke daerah hati. Dari vena hepatika ini, teman-teman, belum selesai ini. Dari vena hepatika ini, oke. Nanti, dari vena hepatika ini lalu balik lagi gitu ya ke sinus venosus, dari sinus venosus ke atrium, atrium ke ventricle, ventricle nanti ke conus arteriosus, ke insang lagi, dipertukarkan lagi dan terus seperti itu. Gitu ya. Nah, ingat jantung ikan cuma 2 ruang. Gitu ya, 2 ruang. Oke, selanjutnya kita lihat sistem peredaran darah pada amfibi, teman-teman. Kalau tadi jantung ikan ada 2 ruang, apa yang terjadi? Terus peredaran darahnya cuma tunggal, gitu ya. Nah, sedangkan pada amfibi sistem peredaran darahnya itu dia sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Berarti kalau tertutup dia memiliki pembuluh darah. Kalau ganda berarti dia 2 proses seperti manusia. Jadi ada yang ke paru-paru atau dalam hal ini nanti ke kulit juga kalau amfibi, satu lagi ke seluruh tubuh. Gitu ya. Oke, maka ada yang disebut sebagai sistem peredaran darah kecil yang ke paru-paru, ada yang disebut sebagai sistem peredaran darah besar untuk menuju ke seluruh tubuh. Gitu ya, itu ganda. Oke, nah sistem peredaran darah kecil tadi sudah saya bahas, dia akan bergerak ke paru-paru, sedangkan yang besar itu dia akan ke seluruh tubuh yang nantinya balik lagi ke jantung. Gitu ya. Nah, ini dia.
Nah, jantungnya ada berapa memang khusus pada amfibi? Amfibi dia memiliki 3 ruang jantung gitu ya. 2 atrium, berarti 2 di daerah atas, ini atrium kanan. Nah, satu lagi atrium kiri, dan dia memiliki 1 buah ventrikel, teman-teman. Jadi ventrikelnya cuman 1, atriumnya 2 gitu ya. Oke, makanya 3 ruang. Nah, jadi ketika darah mengalir dari tubuh teman-teman yang miskin O2, berarti dia kaya akan CO2 dong gitu ya. Nanti yang miskin O2 ini dengan yang kaya O2 ini nanti terpisah teman-teman gitu ya, terpisah. Terpisahnya maksudnya apa? Meskipun di ventrikel ini dia satu ruangan, namun aliran darahnya itu dia terpisah. Jadi seolah-olah ada sekat di sini, padahal tidak ada sekat gitu ya. Jadi aliran yang membawa darah oksigen masuk ke paru-paru, ada yang darah kotor yang membawa CO2 dia masuk ke paru-paru, darah bersih yang membawa oksigen dia mengalir ke seluruh tubuh. Nanti kita akan lihat gitu ya. Kita akan lihat di daerah atrium dan juga di daerah ventrikel. Nah, di sini kita lihat alirannya nanti. Oke. Nah, pada jantung katak teman-teman terdapat muara gitu ya dari vena cava. Oke, dari daerah anteriornya, dan vena cava di daerah posteriornya itu berupa suatu gelembung yang disebut sebagai sinus venosus. Jadi sama seperti ikan gitu ya. Dia punya sinus venosus yang untuk menampung darah kotor gitu ya, darah kotor dari ekstremitas bawah dan ekstremitas atas ditampung dulu di sinus venosus gitu ya. Nah, setelah dari sinus venosus baru dia akan mengalirkan darah kotor itu ke atrium sebelah kanan ya. Ke atrium sebelah kanan di sini. Nah, dari atrium sebelah kanan ini dia dikarenakan miskin oksigen, kaya akan CO2 gitu kan ya. Nanti dia akan dialirkan gitu ya. Yang kaya akan CO2 ini dia akan dialirkan nanti kemana? Ke ventrikel dulu teman-teman. Dari ventrikel sini, ventrikel yang satu ini ya, tapi belahannya belahan sini. Ini seolah-olah ada sekat ini ya, padahal tidak ada. Dari sini langsung dia mengalirkan ke paru-paru. Nah, ini dia dialirkan ke paru-paru. Untuk apa? Dipertukarkan antara CO2 dan oksigen. Setelah itu CO2-nya sudah dikeluarkan, oksigennya sudah didapatkan, lalu masuk lagi nanti ke atrium sebelah kiri sini ya, ke atrium sebelah kiri. Nanti masuk lagi ke ventrikelnya, ventrikel tetapi dari sisi kirinya, lalu dipompakan lewat aorta ke seluruh tubuh. Gitu ya. Jadi ada percampuran memang di sini antara apa? Antara darah bersih dengan darah kotor, teman-teman. Ada pencampuran di daerah ventrikel, gitu ya. Nanti kontraksi dari ventrikel ini akan mendesak darah, gitu ya, untuk dipompakan ke cabang kiri, cabang kanan, gitu. Jadi ke cabang kiri, cabang kanan mana? Berarti bisa cabang kiri ke seluruh tubuh, cabang kanan adalah ke paru-paru. Sebab kenapa? Ventrikelnya bergabung. Jadi saat memompakan prehead gitu ya, satu pompanya mah dari ventrikel, nanti ada yang masuk ke paru-paru, ada yang masuk ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, ini dikarenakan ventrikelnya memang masih cuma satu gitu ya. Oke, selanjutnya nanti masing-masing cabang itu akan bercabang menjadi 3 arteri pokok gitu ya, menjadi 3 arteri pokok. Setelah percabangan dari ventrikel ini nanti ada arteri anterior yang mengalirkan darah ke kepala dan otak. Terus ada cabang tengah teman-teman, dia akan mengalirkan darah nanti ke jaringan interna gitu ya, ke alat bagian organ-organ dalam. Sedangkan nanti arteri posteriornya itu dia mengalirkan darah kemana? Ke kulit dan ke paru-paru. Kenapa mesti ke paru-paru? Digantikan CO2 dan oksigennya ya. Kenapa mesti ke kulit? Sebab ada sebagian darah yang dipompakan ke seluruh tubuh masih ada CO2-nya. CO2 nanti dibuangnya lewat kulit, ya dibantu oleh kulit gitu ya. Makanya sistem peredaran darahnya itu kan pertukarannya itu bisa di paru-paru, bisa di kulit kalau si amfibi. Nah, gitu ya. Alasannya kenapa seperti itu? Sebab di ventrikel masih bergabung antara darah kotor dengan darah bersih. Gitu ya, belum ada sekat yang memisahkan di antara kedua darah itu. Gitu ya. Oke. Terus selanjutnya nanti bagian darah bagian di anterior akan kembali ke jantung melalui vena cava anterior gitu ya. Berarti darahnya ini sudah yang dari seluruh tubuh ini ya. Sudah mengandung CO2 lagi berarti. Oke, setelah dari seluruh tubuh dia akan kembali lagi ke vena cava posterior yang bermuara sama di sinus venosus sebelum ke atrium kan ya. Sebelum dia masuk ke atrium sebelah kanan. Ini balik lagi berarti. Nanti untuk di atrium kiri dia dimasukkan darah dari paru-paru ya, yang darahnya darah bersih lewat vena pulmoner. Pembuluh darah vena yang kaya akan oksigen gitu ya.
Jadi pembuluh darah vena pulmoner itu adalah dari paru-paru masuk ke jantung. Berarti kaya akan oksigen itu. Setelah dipertukarkan di paru-paru ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sistem peredaran darah amfibi itu dia 2 atrium, 1 ventrikel. Darah kotornya itu masih dengan darah bersih masih bergabung di daerah ventrikel. Makanya pertukarannya itu bisa dilakukan di paru-paru, bisa dilakukan di kulit gitu ya. Nah, itu dia khusus pada amfibi. Oke, selanjutnya nanti ada sistem peredaran darah pada reptil, teman-teman. Kalau pada reptil, ini teman-teman harus ketahui contohnya misalkan bolehlah kita sebutkan kadal atau buaya gitu ya. Dia mempunyai suatu modifikasi yang unik di daerah jantungnya gitu ya. Kenapa lebih unik? Sebab dia lebih maju daripada kelompok amfibi gitu ya. Salah satunya apa? Nanti kita akan lihat teman-teman pada jantungnya kadal ataupun si buaya. Nanti ada septum, ada sekat teman-teman di antara ventrikel gitu ya, yang masih memang belum sempurna. Artinya pada jantungnya katak itu dia memang sudah 4 ruang gitu ya, 2 atrium teman-teman dan 2 ventrikel. Namun di antara ventrikel kiri dengan ventrikel kanannya meskipun ada sekat, namun sekatnya itu dia belum sempurna, ada lubang gitu ya. Ada lubang. Mana lubangnya? Bisa diperhatikan sama teman-teman ini ya. Jadi belum sempurna menyekat antara sisi atrium ini. Jadi ventrikel ini dia masih bisa mengalirkan ada lubang, dikarenakan ada lubang, lubangnya dia bisa bercampur antara darah bersih dengan darah kotor. Tetapi memang reptil ini lebih sempurna daripada amfibi gitu ya. Namun kalau dibandingkan dengan apes dan mamalia, tentu jantungnya pada reptil lebih tidak bagus gitu ya dibandingkan dengan apes. Kalau apes dia lebih maju. Gitu ya, nanti kita bahas. Tapi meskipun demikian reptil lebih baik daripada amfibi gitu ya. Dia sudah ada sekat di antara ventrikelnya namun belum sempurna. Gitu ya, ada 4 ruang, atasnya atrium 2, bawahnya ventrikel 2, namun sekat di antara ventrikel itu belum sempurna. Itu ya kekurangannya. Nah, bila daerah ventrikel pada otot jantungnya dia berkontraksi, nanti lubang pada septum itu dia tertutup. Nah, jadi meskipun ada lubang, nanti lubang itu dia kontraksikan untuk menutup supaya apa? Darahnya itu tidak banyak bercampur antara darah bersih dengan darah kotor. Jadi di daerah sini itu ada septum gitu ya. Ketika dia berkontraksi daerah ventrikelnya, septumnya itu dia di sekuat tenaga ditutup dulu gitu ya, meskipun ada pencampuran gitu ya, meskipun sedikit gitu ya. Supaya tidak banyak bercampur antara darah kotor dengan darah bersih gitu ya, supaya terpisah. Nah, ini mencegah pencampuran darah. Jadi adanya kontraksi pada ventrikel untuk menutup septum adalah supaya diminimalisir gitu ya pencampuran darah di antara kiri dan kanan itu, di antara darah yang kaya akan oksigen dengan darah yang miskin oksigen gitu ya. Nah, nanti hal ini menyebabkan nanti kadal ataupun si buaya dia digolongkan menjadi jantungnya memang dia disebutkan memiliki 4 ruang dalam jantungnya. Meskipun di daerah ventrikel perlu dicatat gitu ya bahwa dia belum sempurna gitu ya. Oke. Nanti reptil dia memiliki sistem peredaran darah ganda, berarti sama gitu ya dengan pada amfibi. Ada yang kalau ganda itu berarti ada yang masuk ke paru-paru 1 kali, satu lagi dia dipompakan lagi ke seluruh tubuh. Gitu ya, berarti sistem peredaran darah kecil masuk ke paru-paru, sistem peredaran darah besar berarti ke seluruh tubuh. Sama gitu ya. Oke. Nanti darah dari jantung dipompakan gitu ya, dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Nah, ini sistem peredaran darah kecil melalui apa? Arteri pulmonalis, itu sama dengan manusia, kemarin sudah kita bahas gitu ya. Nanti darah dari paru-paru ini dia masuk ke atrium sebelah kiri, teman-teman, masuk ke atrium sebelah kiri sini ya. Jadi dari atrium kanan darah kotor masuk ke ventrikel kanan, dipompakan lewat arteri pulmonalis masuk ke paru-paru, dipertukarkan, lalu masuk lagi lewat vena pulmonalis ke atrium sebelah kiri. Dari kiri ke ventrikel kanan dipompakan ke seluruh tubuh. Gitu ya, seperti itu, sama itunya ya. Oke, sip. Terus selanjutnya teman-teman, di aorta nanti ketika dari ventrikel sebelah kiri dia dipompakan untuk ke seluruh tubuh itu dia lewat aorta. Nanti aortanya itu bercabang menjadi arteri anterior teman-teman gitu ya, menuju ke bagian tubuh bagian depan kepala gitu ya. Terus ada arteri posterior yang nantinya dia ke daerah ekor, dipompakan ke daerah ekor. Terus darah kembali ke seluruh tubuh kapan? Kalau sudah terjadi masuk ke dalam sel gitu ya, oksigennya. Nanti hasil metabolisme di selnya, balik lagi CO2-nya diangkut oleh vena, nanti masuk lagi ke atrium sebelah kanan. Dan seperti itu. Gitu ya, lewat vena, namanya vena cava.
Anterior dari depannya, posterior dari belakangnya atau dari ekornya posterior itu ya. Seperti itu teman-teman pertukarannya. Jadi reptil jantungnya ada 4, atrium di atas 2, ventrikel di bawah ada 2. Namun sekat di antara ventrikel belum sempurna. Sistem peredaran darah ganda gitu ya. Jadi ada yang ke paru-paru, ada yang ke seluruh tubuh. Itu ya, mirip lah dengan kita gitu ya. Nah, yang lebih modern lagi di antara amfibi dan reptil, teman-teman, itu ada apes gitu ya, dan juga mamalia. Ini sama, jantungnya sama ya. Oke, jadi pada apes dan mamalia itu dia sudah memiliki 4 ruangan jantung, teman-teman, dan 4 ruangan jantung ini sekat di ventrikelnya sudah sempurna, beda dengan reptil. Jadi jantungnya benar-benar jantung gitu ya, 4 ruang. Atrium di atas 2, ventrikel di bawah 2. Gitu. Atrium dindingnya tipis sama dengan kita gitu ya. Ventrikel dindingnya lebih tebal. Gitu ya. Nanti baik di antara atrium kanan ataupun atrium kiri teman-teman, maupun ventrikel kanan ataupun ventrikel kiri, di sini ditekankan benar-benar terpisah, artinya sekatnya benar-benar sudah sempurna, lebih modern daripada amfibi gitu ya. Nah, ini dia. Ini jantungnya sudah sekatnya sempurna teman-teman. Jadi di sini atrium sebelah kanan, ini atrium sebelah kiri, ini ventrikel sebelah kanan, ini ventrikel sebelah kiri. Jadi sudah pembagiannya sudah mantap gitu ya. Artinya dia juga sama, sistem peredaran darahnya tertutup. Terus sistem peredaran darah ganda juga gitu ya. Ada yang kecil ke paru-paru, sistem peredaran darah besarnya ke seluruh tubuh, sama ya. Nah, atrium kanan perannya buat apa? Sama, dia menerima darah kotor gitu ya, dengan manusia sama gitu, yang nantinya akan dimasukkan ke paru-paru setelah dari ventrikel gitu ya. Atrium kanan dipompakan ke ventrikel. Jadi daerah kanan sama darahnya darah kotor. Gitu ya. Oke, yang nantinya dipompakan ke arteri pulmonalis, dia menuju ke paru-paru gitu. Nanti sesampainya di paru-paru ngapain? Dipertukarkan lah antara CO2 dengan oksigen. Nanti darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru masuk lagi ke atrium sebelah kiri lewat pena gitu ya. Dari sini lewat pena, namanya pena pulmonalis gitu ya. Seperti itu, berarti sama banget dengan kita, emang sama ya. Terus darah dari atrium nanti kemana? Dari atrium kiri jelas gitu ya, akan ke ventrikel kiri, ke bawahnya dari ventrikel kiri baru dia dipompakan ke seluruh tubuh lewat aorta. Jadi aorta juga bercabang 2, sama ada lengkung aorta teman-teman. Jadi masuk ke lengkung aorta dan arteri karotid gitu ya. Kalau pada aves gitu ya, kalau dari mamalia langsung aorta superior dan inferior gitu ya, menuju ke leher dan kepala kalau si arteri karotid ini, atau lengkung aorta ini pada apes kalau yang ini ya. Kalau pada mamalia namanya itu aorta aorta. Jadi arteri yang ke atas, yang superior gitu ya, dipompa ke seluruh atas, bagian ekstremitas atas. Terus nanti lengkung aortanya itu bercabang-cabang. Kalau pada burung ini teman-teman, dia menjadi arteri gitu ya, mengalirkan ke bagian-bagian organ-organ tubuh, sama kalau di mamalia juga begitu ya. Jadi si aortanya nanti bercabang juga. Oke. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai ini teman-teman, dari organ tubuh kan sudah dipertukarkan tuh antara CO2 dengan oksigen. Oksigennya masuk lagi ke sel-sel tubuh, CO2-nya ke pembuluh darah kan. Nantinya pembuluh darah yang sudah kaya akan CO2 lagi, si darah yang kaya akan CO2 lagi masuk lagi ke vena. Untuk selanjutnya balik lagi ke jantung. Gitu ya, ini ke vena, balik lagi nanti ke jantung, ke atrium sebelah kanan gitu ya. Terus seperti itu nanti menuju vena cava dorsalis kalau di burung gitu ya, dengan vena cava ventralis. Jadi dorsalis daerah atas, ventralis daerah bawah. Nanti kalau di mamalia itu vena cava superior daerah atas, mamalia mah. Kalau dari bawah bukan ventralis, namanya vena cava superior atas, bawah inferior gitu ya. Beda nama aja tapi sama, vena cava sama gitu ya. Oke, sip. Nah, itu saja teman-teman. Jadi pada invertebrata tadi diwakili oleh cacing dengan serangga ya. Vertebrata semuanya sudah saya bahas. Jadi kalau pada apes itu dia memiliki ikan Pisces memiliki 2 jantung, 1 atrium, 1 ventrikel gitu ya. Terus sistem peredaran darahnya sudah tertutup gitu ya, namun sirkulasinya tunggal. Kalau pada amfibi dia sudah memiliki 3 jantung, 2 atrium, 1 ventrikel, sirkulasinya itu sudah ganda gitu ya. Sistem peredaran darah tertutup, sirkulasinya sudah ganda.
Terus kalau pada reptil juga dia sudah memiliki 4 ruang, gitu ya, beda dengan pada amfibi. Namun sekat di antara ventrikel kiri dan ventrikel kanannya itu dia belum sempurna, gitu ya. Nah, ada lubang. Gitu. Kalau di buaya itu ada lubang. Lubangnya itu namanya foramen Panizae, gitu ya. Nah, setelah itu dia juga sama sistem peredaran darah tertutup gitu ya teman-teman, dan sistemnya sistem ganda. Jadi sistem peredaran ganda berarti sama, ada kecil ada besar gitu ya. Kalau kecil ke paru-paru, kalau ganda dia kemana? Kalau ganda dia ke seluruh tubuh. Diakhiri oleh apes dan mamalia. Apes dan mamalia memiliki jantung yang sempurna, 4 ruang, 2 atrium, 2 ventrikel, di mana sekat di antara ventrikel sudah sempurna untuk apes dan mamalia. Sistem peredaran darah tertutup dan juga ganda, gitu ya. Bisa ke paru-paru, bisa ke seluruh tubuh, gitu ya. Jadi kecil dan besar, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar, gitu ya. Itu saja teman-teman berkenaan dengan sistem peredaran darah pada hewan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.